Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu kasus akuntansi forensik dan fraud pada lembaga industri perbankan yang terjadi di Indonesia. Kasus yang kami bahas adalah pembobolan BNI senilai 1,7 triliun oleh Maria Pauline Lumowa. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hani Masrullah NPM 125, Andi Oktavian Rahmadi NPM 129, Rizka Dewi Safitri NPM 130, Augie Jaya Gemilang NPM 132, dan Anissa Maratus Soliha NPM 159. Tertangkapnya buronan pembobol PT Bank Negara Indonesia sebesar 1,7 triliun oleh Maria Pauline Lumowa membuka kotak Pandora kasus ini. Butuh waktu 17 tahun bagi pemerintah untuk menangkap Maria Pauline Lumowa, pembobol Bank BNI sebesar 1,7 triliun. Maria kini harus mengakhiri pelariannya dan dicokok pulang oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia. Awalnya, Maria hanya butuh kredit sebesar 40 miliar untuk membiayai proyek tambang marmer perusahaannya, PT Sagret Tim di Kupang, NTT. Namun, dia ditawari seorang BNI untuk terlibat dalam LC fiktif yang kemudian merugikan uang negara hingga 1,7 triliun. Modus operasinya kasus Maria Pauline Lumowa, PT Gramarindo menggunakan fasilitas kredit ekspor, letter of credit dengan dokumen ekspor fiktif. Peran itu menggunakan BNI sebagai advising atau confirming bank. Letter of credit tersebut fiktif karena perusahaan sama sekali tidak melakukan ekspor BBM sesuai dengan dokumen, tapi malah menerimanya. Pelaku dalam kasus. Pertama, Adrian Pendelati Lumowa, merupakan Dirut PT Magnetik Usaha Indonesia yang divonis 15 tahun penjara. Kedua, Adrian Herling Waworuntu, ia adalah konsultan investasi PT Sagret Tim dan sudah divonis penjara seumur hidup. Jeffrey Basu, merupakan mantan Direktur Utama PT Tri Ranu Caraka Pasifik dengan vonis 7 tahun penjara. Keempat, Wayan Saputra, merupakan mantan Kepala Divisi Internasional BNI, telah divonis 5 tahun penjara. 5. Aan Suryana, yang merupakan Quality Assurance Divisi Kepatuhan Bank BNI Kantor Pusat dengan vonis 5 tahun penjara. 6. Edi Santosa, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran, ia divonis penjara seumur hidup. 7. Ola Abdullah Algam, ia adalah mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia dengan vonis 15 tahun penjara. 8. Ristiwati, mantan Direktur PT Bhinneka Tama, ia divonis 8 tahun penjara. 9. Komjen Pol Suyitno Landung, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. 10. Richard Kontol, ia adalah mantan Dirut PT Metranta yang menerima vonis selama 8 tahun penjara. Terakhir, Prila Wida, mantan Dirut PT Pantripros pendapat vonis 15 tahun penjara. Kerugian keuangan negara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa Maria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang mengakibatkan negara merugi sejumlah 1, triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Maria Pauline. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Ketika itu, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun dengan kurus saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan juga Andrian Waburuntu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapatkan bantuan dari orang dalam
karena BNI tetap menyetujui adanya jaminan LC atau yang disebut sebagai Letter of Credit dari Dubai Bank Kenya Ltd, selanjutnya yaitu Rosebank Switzerland, kemudian Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Group yang bukan merupakan bank korespondensi oleh Bank BNI. Selanjutnya yaitu pada bulan Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor, sehingga timbul dugaan dan kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun, Maria Pauline sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2020, Maria diekstradisi ke Indonesia dari Serbia. Baik, akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan fisik. Tersangka Maria Pauline Lumowa dihadirkan saat rilis kasus pembobolan kas Bank BNI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 10 bulan Juli 2020. Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit fiktif Maria Pauline Lumowa. Lalu untuk pemeriksaan dokumen, penelitian terhadap berkas-berkas pengajuan letter of credit senilai 1,7 triliun rupiah oleh Maria banyak bolongnya. Hasil tim audit BNI yang bekerja sejak awal Agustus 2003 saat itu membuktikan kejanggalan tersebut. Repotnya, BNI saat itu terkesan tidak memverifikasi keabsahan dokumen. Pengapalan atau bill of loading jatuh tempo dilunasi dengan uang yang didebet atau ditransfer dari rekening nasabah. Padahal seharusnya Bank BNI menagih ke bank penerbit letter of credit dan transfer dilakukan bank tersebut. BNI sendiri tampaknya menganggap wajar hal itu. Dokumennya ajaib, namun duit tetap mengucur kalau tidak dimuluskan oleh orang dalam BNI sendiri. Hampir tak mungkin segala keanehan itu bisa berlangsung dari Desember 2002 sampai Juli 2003. Keanehan baru diketahui oleh bagian Treasury BNI pada Juni 2003 lalu, setelah menemukan peningkatan angka kewajiban dalam mata uang euro di atas tingkat rata-rata. Mendapat laporan itu, segera tim audit BNI diturunkan. Metode pendeteksi fraud yang terjadi dalam kasus Maria adalah fraud diamond. 2003 membuktikan kejanggalan, berkas pengajuan Maria banyak bolongnya. BNI saat itu terkesan tidak memverifikasi keabsahan dokumen penggelapan. Dokumennya ajaib, namun duit tetap mengucur. Kalau tidak dimuluskan orang dalam, hampir tidak mungkin keanehan 2002 dan baru diketahui bagian BNI Juni 2003. Mendapat laporan itu, negara tim audit diturunkan. 7. Hukuman bagi pelaku. Pauline Maria Lumowa divonis 8 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Maria untuk membayar uang pengganti sebesar 185,8 miliar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa diketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.